Jadi tahu ya bahan peledak itu ya. Meledakannya tahu juga. Gimana gitu? Ya kan setiap sesuatu itu ada ilmunya. Kebetulan saya sebelumnya itu melakukan pelatihan militer di Filipina. Di Filipina tahun berapa? Di 2000 sampai 2002, 2 tahun. Di Filipina. Ya. Kok sampai Filipina gimana itu maksudnya? Jadi secara screening, orang kalau sudah mulai terpapar itu mesti menjadi atensi. Dari kelompok ini juga punya penilaian karena anak ini berbakat, anak ini bisa diarahkan, anak ini adalah aset sejaring, maka dia akan menyimpan aset itu sehingga digunakan untuk keperluan mereka dalam jangka yang sangat panjang. Ya kebetulan waktu itu saya diberi tiket di Surabaya untuk bisa berangkat ke Filipina itu setelah seleksi sekian lama. Dan proses itu tentu dilalui baik melalui pengajian, kemudian termasuk tingkat baiat. Di Filipina ngapain Mas Isor? Di Filipina itu ngapain sampai luar negeri? Di sana apa yang dikerjakan Mas? Sebelumnya tidak tergambar di benak saya. Saya hanya baca-baca buku, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan begitu sampai di sana, saya lihat dengan mata sendiri seorang anak kecil membawa senjata asli. Langsung. Kemudian penduduk di situ semuanya membawa roket. Itu seolah-olah tidak percaya. Oh no ya, ada ya yang seperti ini. Dan itu saya berada di sana. Jadi sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, akhirnya tahu cara menggunakannya, tahu mengoperasikannya, dan ada kelas-kelas khusus yang saya alami sehingga detail-detailnya pun saya bisa. Jadi hafal ya ilmunya ya. Ya. Al ilmu fisikor kan naksi alal hajar. Jadi ilmu ketika waktu kecil itu seperti ukiran. Jadi elengan terus. Pulang dari Filipina. Pulang dari Filipina di 2002. Juli, Terus ya, 2002. ketangkep polisi tahun 2003. Jadi setahun pulang dari Filipina langsung ketangkep polisi. Berhadapan dengan negara. Di mana ketangkepnya itu? Kebetulan di Semarang juga yang notabene disebut sebagai gudangnya teroris untuk persenjataan dan amunisi plus eksplosif. Terus selama di tahanan itu apa yang dilakukan, lalu teman-temannya bagaimana, akses informasinya, jengkel apa anda ke polisi apa? Jadi secara normatif karena saya dipenjara oleh negara, saya benci pada negara. Tapi dengan refleksi-refleksi di dalam penjara, kita banyak bergaul, itu membuka diri. Ternyata selama ini saya terlalu eksklusif, kemudian mungkin termasuk melakukan teror kepada kaum muslimin di Indonesia, dan itu adalah refleksi kembalinya saya. Mosok kok dulur dewi diteror, saudara seiman, dan ini negeri muslim. Refleksi itu, tapi itu saya lakukan hampir 6 tahun ya. 6 proses tahun di dalam penjara ya. Di penjara lama ya? 6 tahun. Di penjara 6 tahun. Kalau kita lulus MI ya, lulus SD dan SMP SMA 6 tahun. Ini lulus sekolahnya 6 tahun di ilmunya banyak. Jadi refleksi itu muncul ketika kita berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian refleksi dengan keluarga, tentu yang menerima dampak yang paling luar biasa adalah keluarga. Di mana mereka kehilangan sosok seorang anak, sosok seorang kakak. Sementara ketika menemukannya di dalam penjara, nggak ada yang ngopeni. Nah, itu tergerak hati saya. Ternyata orang yang ketika susah, yang peduli adalah keluarga. Nah, sebaliknya, kalau saya keluar nanti, saya akan ibaratnya membalas budi kepada keluarga. Akan saya tunjukkan kekecewaan mereka dengan kebaikan yang banyak. Sebenarnya jaringan Mas Yusuf itu dulu Semarang saja, apa terpusat di mana atau bagaimana itu Mas, sistem komandonya ya? Kalau saya melihat sih Indonesia salah satu areanya. Ada di Malaysia, Singapura, Brunei, termasuk Australia. Bahkan mungkin ada kontrol dari Timur Tengah dan sebagainya. Itu adalah global menurut saya. Karena ketika saya 2 tahun di Filipina diperlakukan dengan baik, semua fasilitas dipenuhi, itu menunjukkan bahwa saling terikat, tidak sendirian. Adapun saya kembali ke Indonesia itu mungkin karena suatu peristiwa yang menyebabkan banyak saudara saya waktu itu di jaringan ditangkap, kemudian saya sendiri itu masuk diberi tanggung jawab untuk mungkin pada level tertentu sebagai penanggung-jawaban peledak, bahkan pada level tertinggi lagi sebagai seorang martir yang bisa melakukan perlawanan kepada negara. Martir itu gimana pengertiannya? Ya tentunya bentuknya bisa bom bunuh diri. Bisa bom bunuh diri ya. Sebagai pembalasan. Karena ya itulah, jadi semacam sirkus di mana kebencian kepada negara itu selalu
tonjolkan. Oh, jadi kebencian terhadap negara. Ketika teman-teman Mas Yusuf ditangkap, itu rasanya gimana, Mas? Yo, nek iso yang nangkep kita bunuh. Oh, kita bunuh ya. ini dinamika ketika kita sedang di jaringan ya. Titenono. Kalau bisa tak bunuh gitu ya, betul. dengan segala cara.